Sambra una Vespa. Iya, gue masukin nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, Aji Motorbike. Dan alhamdulillahnya kesempatan hari ini tuh. Dan alhamdulillahnya kesempatan hari ini gue bisa bikin konten lagi nih untuk teman-teman. So hari ini gue pakai Vespa John. Edan, ini enggak, gue pakai Vespa Sprint. Tahunnya kurang tahu tahun berapa, karena gue minjem. Oke, gue akan menceritakan bagaimana sensasi naik Vespa John. Iya gak? Let's go. Yuk langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your fucking cloud. It be raining now, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. Nah, yang pertama keran bensinnya kita buka dulu, habisin, oke. Terus kita hidupkan, karena kuncinya ada cuma untuk kunci stang doang. So langsung kita selah. Nah, kalau lu naik Vespa, lu jangan pernah nyala begini John, nggak akan efisien. Jadi begini, posisi tangan begini, kaki begini. Oke, langsung nyala ya kak. Halo. Terus opsional ada dua. Di saat lo pengen nurunin, bisa lo masukin gigi, habis itu lo jalan. Kalau enggak lo angkat. Kalau gue lebih seneng gini kalau naik Vespa, lebih berasa Vespanya. Oke, hei kak, langsung. Oke, let's go. Wah, edan. Oke John, jadi hari ini Batura. Ya. Oke, jadi hari ini kita mencoba jalan-jalan sore naik Vespa John. Wah gila nih, kalau naik Vespa tuh agak gimana gitu ya. Ini motor sebenarnya jujur ya, kalau untuk orang-orang yang keseringan naik motor Jepang atau naik motor Amerika gitu, untuk naik Vespa ini harus butuh penyesuaian kembali. Karena sejujurnya kurang presisi gitu untuk bobot. Yang mana bobotnya itu agak lebih berat sebelah kanan karena mesinnya tuh ada di kanan John. Tapi kalau lu udah biasa naik Vespa, ya fine-fine aja gitu, nyaman-nyaman aja lah. So, wah gila tenaganya masih enak John. Anjing kagak mau. Ya. Ditegur nggak tuh? Ya gak? Aduh gua agak kegok anjir. Ditegur sama anak Vespa. Vespa tuh udah pasti tegur-teguran itu. Gila, luar biasa ya. Adat istiadatnya wah kental banget anjay. Padahal doi loreng loh, pakai pakaian loreng. Oke, butuh penyesuaian ulang. Karena memang naik Vespa tuh nggak seperti naik motor Jepang atau naik motor Amerika ya. Naik motor Vespa itu benar-benar harus menyesuaikan. Dalam arti lu tuh harus belajar ulang untuk mencocokkan diri lu sama si Vespa ini. Kayak gue tadi tuh ngoper gigi masih salah-salah. Depan gue udah cepet John. Enak naik Vespa. Vespa adalah salah satu barang antik yang masih bisa dilestarikan hingga tahun 2023 ini.
bentuk nggak berubah, ya gak? Padahal ini motor tahun, ya tahun-tahun 1960 1970-an lah ya. Tapi karismanya tuh sampai sekarang masih kental banget, gila. Bener-bener punya nilai eksotik yang tinggi banget dari Vespa. Terus kalau naik Vespa lu harus netralin kalau seandainya lagi di kemacetan, karena takut slip kopling. Vespa tuh gampang banget slip kopling. Jadi bener-bener lu harus jaga kampas koplingnya. Asli dia tuh gampang banget buat slip kopling, John. Nah, kalau buat teman-teman yang belum pernah bawa Vespa, teori dulu deh, prakteknya belakangan. Lu harus mengenal teori-teori di dalam naik Vespa tuh bagaimana. Mulai dari nyetandarin, nurunin dari standar, ya gak? Cara nyala tuh ngidupin motornya. Terus juga cara ngeremnya juga. Tapi ini Vespa enak banget sih tenaganya. Gila. Buat teman-teman pencinta klasik wajib banget tuh lu punya Vespa, John. Karena Vespa itu adalah motor yang abadi. Hingga akhir zaman itu akan tetap begini aja ada. Bahkan menurut gua Harley Davidson dan lain sebagainya itu menurut gua kalah pamornya sama Vespa. Ini menurut pribadi gue ya, kalah cita rasanya itu kalah. Mau sebagus motor apapun, sama Vespa tuh akan tetap di bawah Vespa gitu, akan tetap kalah sama Vespa. Vespa tuh punya inner beauty tersendiri ya, dan gila luar biasa. Jadi motor lo mau harganya ratusan juta kek, mau harganya 1M kek, sama Vespa tuh gak ada apa-apanya, John. Asli, Vespa lah yang akan tetap jadi nomor satu. Mau motor lo pakai baut Probolt kek, mau pakai baut titanium kek, mau pakai karbon-karbonan, mau bore up sana sini segala macam, sama Vespa tuh lo gak ada apa-apanya. Vespa yang akan tetap megang kelas. Itu udah pasti banget, John. Jadi buat cewek-cewek yang nolak cowok yang pakai Vespa, aduh, jujur Anda merugi. Kalau teman-teman cewek ngelihat cowok pakai Vespa, buru-buru deketin deh, karena udah pasti dia orangnya setia, John. Klakson hidup ya? Wih, hidup, John. Bunyinya tuh kayak orang kecekek gitu. Dan itu memang klakson dari dulu begitu, nggak ada yang bulat suaranya, pasti pasti begitu. Aduh, by the way, gue di 2008 itu dulu pernah punya Vespa. Gue pernah punya sampai 4 Vespa pada saat itu ya. Dulu harga Vespa tuh murah banget. Di 2008 gue beli cuma 400.000, John. Super, tahun 76. Tapi setelah gue pelajari, kayak gue gak cocok naik Vespa. Akhirnya Vespa itu gue jual satu persatu. Dan untung pada saat itu tuh untung. Gila, emang beda naik Vespa tuh. Tapi naik Vespa tuh kaki tuh harus standby di sini loh, karena dia remnya tuh ada di tengah-tengah sasis. Kalau motor itu kan memang sudah disediakan pijakannya khusus untuk rem ya, jadi aman. Jadi begini aja kalau motor kan. Kalau Vespa enggak, Vespa tuh begini. Tapi jangan lu rem terus. Ini bannya ban besar nih, ringnya ring 10, jadi jejak banget, enak. Terus agak tinggi jadinya. Jadi naik Vespa itu sejujurnya adalah menikmati dunia seutuhnya tuh ada di naik Vespa ini. Lu kalau belum pernah naik Vespa, belum sempurna hidup lu, John. Beneran, sekaya apapun lu, selalu punya Lamborghini kayak Ferrari kayak, tapi kalau lu belum pernah ngerasain naik Vespa, hidup lu belum sempurna, John. Pokoknya lu harus nyobain deh naik Vespa. Walaupun lu gak suka gitu, tapi lu cobain setidaknya sekali dalam seumur hidup lu cobain. Dengan cc 150 cc, Vespa ini terasa lembut tapi nyodok gitu. Gimana ngomongnya? Dia lembut untuk apa namanya, akselerasinya, tapi dia nyodok, John. Jadi nggak membahayakan gitu, lembut dia. Nggak kayak motor-motor 150 cc yang 2 tak. Contoh lah Ninja. Wah, Ninja kan ini banget kan,
melesat sekali kan. Tapi kalau Vespa itu kan dia lembut gitu. Makanya Vespa ini jatuh menjadi motor nomor 1 dunia. Walaupun lo punya Harley, tapi Vespa masih cocok untuk bersanding dengan Harley Davidson. Mantap ya kak, bener-bener dah. Terus lagi, terlahirnya Vespa, yang gua tahu mekanismenya segala macam itu lahir dari sebuah metode ilmu pesawat, John. Gila, keren banget. Satu-satunya motor yang depan belakang itu pakai monoshock. Mono arm. Gila, keren banget. Depannya dia pakai mono arm kan. Satu doang tuh shock breakernya tuh, pegangannya cuma satu. Kalau motor-motor Jepang kan dua, shock breaker dua ya nggak. Terus pakai as yang memang dibalut sama si shock breaker tersebut. Tapi kalau ini shock breakernya satu, asnya satu, tanpa ada pegangan lain. Wah gila, bener-bener mekanisme pesawat banget. Akhirnya diberi nama Vespa, yang artinya tawon. Lucu banget ya nggak, asal nyebutnya dah tawon. Makanya tadi di video pertama gue bilang Sambra una Vespa, edan. Itu artinya terlihat seperti tawon. Dan akhirnya menjadi sebuah brand yang bernama Vespa, yang mana dipunggawahi oleh Piaggio, John. Wah keren lah. Naik Vespa itu bener-bener santai banget coy. Lu mau ngebut kayak apaan tahu, nggak akan bakal disalip sama Vespa. Karena Vespa tuh bener-bener orang penikmat jalan pakai Vespa tuh. Ya lu melihat motor Vespa bukan karena wih keren, bukan. Wow, inner beauty ya cuy, muncul. Bener-bener John, asli luar biasa ih. Jadi kangen lagi punya Vespa John, kalau ngerasain Vespa kayak enak begini nih. Tapi gue pernah punya pengalaman di saat Vespa gue ban belakangnya bocor. Waktu itu gue boncengan sama bokin gue, hujan-hujan. Anjir, nggak jalan sama sekali, gila didorong kalau ban belakangnya bocor. Akhirnya gue manggil teman gue untuk dibongkar dan ditambel bannya. Bener-bener dah. Aduh ya Allah. So, buat teman-teman yang udah punya Vespa, beruntunglah kalian, karena kalian sedang menyimpan berlian. Tapi buat teman-teman yang belum punya, yuk kalau memang punya rezeki, kalau memang punya kesempatan, coba langsung beli Vespa deh, supaya teman-teman nggak penasaran dan supaya omongan gue ini bisa benar-benar dibuktikan gitu. Anjir, enak banget. Terus juga komunitasnya juga solid juga, banyak banget yang negor. Tenaganya enak. Gue lumayan lama loh pakai Vespa, dari 2007 2008 ya kalau nggak salah ya, sampai 2012 gue punya Vespa tuh dulu. Tapi dari 4 sisa 1 akhirnya yang bertahan. Dan terus pas di 2012 itu Vespa terakhir gue jual, karena gue kayaknya nggak cocok pakai Vespa ya pada saat itu ya. Tapi kalau sekarang mah mau banget. Wih gila, shock breaker masih enak banget anjir. Riding positionnya tuh kalau diukur sama motor-motor sekarang ini unik. Ala-ala gimana ya, ala-ala santai iya, tapi ala-ala kayak sport-sport gitu juga iya juga. Soalnya agak nunduk gitu, karena stangnya ini ambles ke bawah gitu kan. Kalau motor-motor sekarang kan diseimbangkan oleh postur tubuh orang-orang di negaranya. Misalnya di Indonesia ya seperti inilah pasaran orang Indonesia gitu. Di Amerika ya seperti inilah pasaran di Amerika. Makanya lu pernah kan ngelihat bule kalau naik motor matic tuh dengkulnya sampai kena stang. Karena itu memang dirancang untuk orang-orang Asia, orang-orang Indonesia, John. Nah gua rasa kalau untuk mekanisme transmisi nggak gue perlu sebutin ya. Mungkin hampir seluruh orang di belahan bumi ini tuh udah tahu kalau transmisi Vespa tuh ada di tangan. Gigi 1 ke atas, gigi 2 dan seterusnya ke bawah. Jadi handle kirinya itu bisa berubah-berubah tuh, kan nggak sama. Ini di sini, ini di sini. Unik, edan. Cuma memang ada pesaing Vespa pada saat itu adalah Lambretta. Masih dari Italia juga mungkin ya Lambretta ya. Nggak tahu deh, atau dari Amerika, gua kurang paham kalau untuk skuter-skuter seperti itu. Lambretta juga punya pasaran tersendiri, John. Tapi Vespa adalah motor nomor 1 di dunia sih. Nomor 2 itu Harley lah, fix, nggak ada obat.
Dan Indonesia juga menjadi salah satu negara yang mempunyai Vespa terbanyak di dunia, John. Bahkan ada Vespa yang paling langka di dunia itu di Indonesia punya. Dan mereka juga terlindungi sama wadah komunitas yang mana kalau Vespa keluar dari Indonesia itu nggak boleh. Misalnya gini, ada orang Italia mau beli Vespa dari sini gitu kan, misalnya, itu akan diselamatkan sama komunitas Vespa di Indonesia. Jadi nggak boleh keluar dari Indonesia lah Vespa itu untuk dijual belikan gitu ya. Oke John, jadi kayaknya cukup segini aja video kali ini ya. Semoga video gue ini bisa mewakili teman-teman semua yang punya Vespa dan bisa memberikan motivasi untuk teman-teman yang belum punya Vespa supaya bisa memiliki Vespa, John. Wow, promosi nih? Enggak lah, gue hanya memberikan kesan jujur gue di saat gue naik Vespa. Oke, jadi terima kasih banyak yang udah nonton Aji Motobike sejauh ini. Semoga teman-teman sehat selalu, berkah dunia akhirat, amin. Akhir kata gue ucapkan terima kasih sekali lagi. Dari gue cukup sekian, kurang lebihnya gue mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aji Motobike. Yuhuu.